benchmarking Universitas Batu Raja ke Universitas Lampung. Pelepasan mahasiswa KKN Universitas Lampung periode 2 tahun 2025. Penanda tanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Universitas Lampung. Rapat Senat luar biasa Universitas Lampung dalam rangka wisuda periode 6 tahun akademik 2024-2025. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan Kabar Unila edisi bulan Juli 2025. Selama 20 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya sembari menemani aktivitas Anda pada hari ini. Bersama saya, Desi Elvayana. Dan saya, Nadia Dwi Pratiwi. Inilah Kabar Unila selengkapnya. Universitas Lampung kembali membuka ruang kolaborasi lintas instansi melalui kegiatan benchmarking bersama Universitas Batu Raja. Universitas Batu Raja melakukan kunjungan kerja ke Universitas Lampung dalam rangka kegiatan benchmarking, studi banding pengelolaan sistem mutu internal perguruan tinggi. Acara ini dilaksanakan pada 14 Juli 2025 yang dimulai dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Gedung Rektorat Universitas Lampung, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu tata kelola dan peningkatan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan perguruan tinggi, serta memperkuat kerjasama antar lembaga dalam bidang akademik maupun non-akademik. Rombongan Universitas Batu Raja dipimpin langsung oleh rektor, didampingi jajaran wakil rektor, dekan, serta kepala lembaga dan unit terkait. Dalam kunjungan ini, Universitas Batu Raja mempelajari berbagai sistem dan praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Universitas Lampung, khususnya dalam pengelolaan kelembagaan, sistem informasi akademik, serta pengembangan sumber daya manusia. Pihak Universitas Lampung menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap kegiatan benchmarking ini dapat menjadi awal dari kolaborasi strategis antar kedua perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, Universitas Batu Raja berharap dapat mengimplementasikan hasil studi banding ke dalam strategi pengembangan kampus yang lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pada hari ini kita menerima Ibu Rektor beserta 4 dekan dan jajarannya dari Universitas Batu Raja. Jadi, Ibu Rektor bersama jajarannya, Bu Uzila itu ingin sharing bagaimana proses pembelajaran penjaminan mutu yang ada di Universitas Lampung, dan kita berharap adanya pertemuan atau workshop pada hari ini bila bisa bersama-sama membina ataupun memberikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, menularkan untuk Universitas Batu Raja. Karena kita tahu secara global kita mempersiapkan sumber daya Indonesia untuk mempersiapkan Indonesia Mars 2045. Pengalaman apa saja, pengalaman akademis atau pengalaman organisasi yang akan dilakukan? Ya, pertama keberhasilan kita semua di dalam peningkatan pendidikan yang dinilai dalam 2 tahun terakhir ini, bahwa akreditasi internasional, akreditasi unggul itu 100% ya Pak ya peningkatannya gitu. Dan kemudian akreditasi internasional juga begitu ya. Jadi ada 30 studi yang tadi cuma 5, sekarang jadi 31 studi akreditasi internasional, dan keberhasilan kita juga di bidang KTW ya kelulusan tepat waktu itu yang kita inginkan itu sebelum 4 tahun. Sebelum 4 tahun anak-anak kita sudah lulus 4 tahun, maka nanti mereka bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke program studi berikutnya. Dan selain itu juga akan berikan kepada orang tuanya kan, bekerja, dan kemudian orang tua ini juga tidak bertahun-tahun untuk menyekolahkan anak-anak. Harapan terakhir Bu, harapan kami berharap bahwa Universitas Batu Raja, Rektor bisa bersama-sama dengan kita, bukan hanya di bidang studi penjaminan mutu internalnya, tetapi dengan bidang lainnya, dan juga kita siap untuk membimbing para dosen untuk mendapatkan hibah-hibah yang diberikan yang disiapkan Kementerian untuk PTN maupun. Jadi pada hari ini
LP3MP Unbara melakukan kunjungan ke Universitas Lampung dalam rangka untuk belajar, untuk studi banding, untuk sharing, untuk menggali ilmu di LPMPP Universitas Lampung. Di antaranya adalah bagaimana sistem penjaminan mutu di sini, kemudian proses akreditasi, kemudian proses pengembangan pembelajaran. Itu fokusnya ke situ tadi. Seperti itu. Terus lalu dari hasil kunjungan hari ini, Ya. hal apa yang paling menginspirasi atau bisa segera diadaptasi oleh Universitas Baturaja dalam upaya peningkatan mutu? Ya, saya lihat yang paling menginspirasi tadi adalah penjelasan bagaimana sistem itu dibangun harus mulai dari hulu. Ya Bu Umi ya, mulai dari hulu artinya itu dari dosen. Nah dari dosen sehingga ke hilirnya sistem-sistem itu berjalan dengan SOP dengan sendirinya. Jadi memang kalau saya lihat dari hulunya itu dulu yang memang harus dipegang. Kata kuncinya di situ. Jadi memang itu yang sangat menginspirasi bagi kami di Unbara bahwa yang harus kita tekankan, yang harus kita perbaiki dulu adalah hulunya dulu, yaitu dosennya. Nah, jadi kesininya itu kan mengikuti sistem sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang ada di kementerian seperti itu. Kita kan salah satu universitas unggul ya, dan itu unggul itu kan bagian yang tidak terlepas dari proses penjaminan mutu internal. Universitas Baturaja sebagai universitas swasta yang berkembang saat ini ingin melakukan benchmark dengan kita terkait bagaimana pelaksanaan penjaminan mutu yang kita lakukan selama ini. Jadi keunggulan kita ada di sistem. Kita punya sistem dalam arti memang aplikasi untuk memantau semua proses penjaminan mutu yang di Unila. Yang kedua mekanisme, artinya bagaimana level universitas, level fakultas, level prodi itu betul-betul proses penjaminan mutu itu dilakukan dengan berdasarkan regulasi yang ada gitu ya. Dan kita memang agak sedikit menjadi acuan buat mereka terkait dengan masalah penetapan standar. Jadi kita hampir semua standar kita kan melampaui standar SNDIKT yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi itu yang membuat mereka sangat tertarik untuk melakukan studi banding atau benchmark dengan kita terkait pelaksanaan SWMI. Seperti itu. Yang terakhir, apa harapan dari Bapak sendiri untuk kedua belah pihak dari studi banding yang sudah dilaksanakan ini, Pak? Iya, keuntungan pertama karena antara Unila dan Unbara atau Baturaja itu mereka benchmark skalanya udah nasional karena kita beda regional ya. Jadi mereka merasakan bagaimana melakukan benchmark dengan universitas-universitas unggul seperti Universitas Lampung yang sudah skala nasional. Juga beberapa mereka dapat belajar dengan kita bagaimana misalnya memperoleh hibah-hibah universitas yang diberikan oleh Kemendikti terkait dengan proses pelaksanaan penjaminan mutu. Baru-baru ini kan LPMPP mendapatkan hibah pengembangan model pembelajaran untuk mata kuliah wajib universitas yang berbasis proyek gitu ya dari kementerian, dan mereka belajar bagaimana strategi menyusun proposal sehingga memperoleh hibah-hibah itu. Dari Nirina Nolirahman, tim liputan Unila TV melaporkan. Universitas Lampung lepas ratusan mahasiswa untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN periode 2 tahun 2025. Rabu, 16 Juli 2025, Universitas Lampung menggelar kegiatan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata periode 2 tahun 2025 yang berlangsung di pelataran kantor Wali Kota Bandar Lampung. Acara ini dimulai pada pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan apel pagi. Dilanjutkan prosesi penyematan alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa, serta penyampaian amanat dan doa. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta KKN periode 2 dan juga turut dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan, jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung, serta pimpinan Universitas Lampung, yang dalam kesempatan kali ini Rektor Universitas Lampung diwakili oleh Wakil Rektor 1, Dr. Eng Suripto Dwiwono MT. Berbeda dari periode sebelumnya, pelaksanaan KKN kali ini terbilang cukup unik,
karena seluruh mahasiswa akan menjalankan program pengabdian di wilayah Kota Bandar Lampung yang tersebar di 20 kecamatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyambut baik dan menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada Universitas Lampung yang telah bisa menempatkan mahasiswanya untuk ber-KKN di Kota Bandar Lampung. Tentunya ini akan kolaborasi yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kekuatan di tingkatan masyarakat, baik itu peningkatan daya pikir, daya gerak dan langkah bersama dalam rangka membangun kota ini. Nah, pemerintah Kota Bandar Lampung berharap beberapa program strategis yang menjadi concern pemerintah itu dapat dijalankan oleh mahasiswa di lapangan, dan kita juga akan membackup sepenuhnya melalui aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menunjang kelancaran dari kegiatan KKN ini. Dua tantangan terbesar yang dihadapi saat ini oleh Kota Bandar Lampung dan bagaimana mahasiswa bisa menjawabnya? Ya, di masalah terbesar hampir di seluruh kota di Indonesia itu masalah ada namanya kemacetan, ada banjir, ada stunting, ya kan? Kemudian ada kemiskinan ekstrim, kawasan kumuh, dan sampah. Itu persoalan yang umum di seluruh kota. Itu juga terjadi di Bandar Lampung. Oleh karena itu kita berharap adik-adik mahasiswa KKN bisa menjadi motor penggerak masyarakat untuk lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, sehingga sampah-sampah itu tidak menjadikan banjir di Kota Bandar Lampung. Di samping itu juga sebagai agent of change, sebagai penghubung antar sistem mahasiswa KKN, kita harapkan dapat berkomunikasi dengan baik pada masyarakat sehingga stunting yang ada, kemudian kemiskinan ekstrim bisa berkurang dengan hadirnya masyarakat yang bisa menambah daya wawasan pikiran yang lebih baik di tingkat masyarakat. Kemudian harapan untuk mahasiswa ini saat melaksanakan maupun setelah melaksanakan KKN ini apa, Pak? Iya, kita ingin ada perubahan. Ya, jadi sekarang kelihatan di masyarakat KKN belum turun, kondisinya seperti ini. Kita lihat 2 bulan Pak ya KKN. 40 hari ke depan itu kita lihat, kita berdoa dan berharap terjadi perubahan yang signifikan di level masyarakat. Jadi kenapa Universitas Lampung, terutama tim pelaksana KKN LP2M Universitas Lampung memilih Kota Bandar Lampung? Karena memang Kota Bandar Lampung adalah domisili Universitas Lampung, dan kemudian selama ini kita sebagai warga Bandar Lampung selalu berinteraksi dengan Kota Bandar Lampung. Nah, berkaitan dengan itu, kita merasa punya kewajiban, selama ini tidak pernah memberikan, sudah lama sekali tidak memberikan mahasiswa KKN ke Universitas Lampung. Nah, tahun ini kita berharap secara kontinu, paling tidak selama 3 tahun berturut-turut, kita akan menempatkan mahasiswa di Kota Bandar Lampung di seluruh kelurahan dengan tematik. Jadi kita paham bahwa ada beberapa problematika yang di Kota Bandar Lampung yang belum terselesaikan. Kita akan support untuk pemerintah Kota Bandar Lampung menyelesaikan itu dengan menerjunkan mahasiswa KKN, disupport oleh dosen-dosen dengan penelitian dosen yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dan dapat menyelesaikan permasalahan Kota Bandar Lampung. Jadi memang kita berharap ke depan KKN Unila itu berdampak dalam membentuk Kota Bandar Lampung gemilang. Dari Safety Adelia, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Dalam upaya memperkuat kerjasama antar lembaga, pemerintah Provinsi Lampung dan Universitas Lampung menyepakati dan menandatangani kesepakatan bersama. Universitas Lampung tengah melangsungkan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Lampung dengan pemerintah Provinsi Lampung di ruang sidang utama Rektorat Universitas Lampung pada hari Selasa 21 Juli 2025. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu himne Universitas Lampung, serta pembacaan doa. Acara ini dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU
Lalu sambutan dari Rektor Universitas Lampung, yaitu Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani, DAI, IPM ASEAN Engineering, dan Gubernur Lampung, yaitu Rahmat Mirzani, Jausal S. Kolaborasi ini diharapkan mampu menguatkan kerjasama yang strategis antara Unila dan Pemprov Lampung, terutama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, kerjasama ini juga membuka peluang dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari inovasi teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, hingga program-program yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pembangunan Lampung. Dialog penandatanganan MOU yang dipandu oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK berlangsung dengan lancar yang diakhiri dengan penyerahan plakat, pemberian souvenir, serta foto bersama antara Universitas Lampung dan Gubernur Lampung. Melalui kerjasama ini, diharapkan terwujudnya sinergi yang nyata antara dunia akademik dan pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas SDM, pemerataan pendidikan, hingga inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Kolaborasi dengan dunia pendidikan sangat diperlukan. Kita tahu ya, teknologi dunia akademik sangat dibutuhkan dalam memberikan kebijakan-kebijakan agar tepat sasaran, agar tepat guna dan disesuaikan dengan karakteristik dan kultur Provinsi Lampung sendiri. Dan saya rasa hanya ya yang tahu Lampung ya Unila, kira-kira begitu. Saya mudah-mudahan kolaborasi ini akan bersama-sama meningkatkan pertumbuhan Provinsi Lampung ke depan. Kerjasama seperti apa sih Pak ke depannya kita harapkan? Yang pertama ya kita akan minta bantu ya bagaimana meningkatkan komoditas, memberikan nilai tambah komoditas-komoditas unggulan di Provinsi Lampung. Ya. Kita sudah sama-sama tahu Koperasi Merah Putih baru dibentuk. Ya pemerintah pusat mendorong pembangunan itu ada di desa-desa. Tentunya di desa-desa butuh teknologi, butuh hilirisasi, butuh SDM yang kualitas yang unggul, dan ini adalah posisi Universitas Lampung dan teman-teman untuk masuk ke dalam situ. Dan juga macam-macam tadi ada bagaimana kita menjaga literasi, menjaga kebudayaan, bagaimana meningkatkan kualitas berkehidupan, meningkatkan kualitas guru-guru, memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan publik dan lain-lain. Ini semua hal yang ada di Provinsi Lampung akan kita kolaborasikan dengan Universitas Lampung. Dibicarakan bahwa kita akan mensupport kegiatan-kegiatan Pak Gubernur dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan terutama juga UMKM dengan adanya kolaborasi bersama, dan Unila kan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah itu akan menjadi tempat kita untuk membantu program-program di provinsi yang kita cintai ini. Dari Zawa Arzeti, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Rapat Senat luar biasa digelar dalam rangka pelaksanaan wisuda periode 6 Universitas Lampung tahun akademik 2024-2025. Prosesi wisuda Universitas Lampung kembali digelar secara hikmat dalam rapat Senat luar biasa yang berlangsung pada Sabtu 19 Juli 2025. Pada kesempatan ini, sebanyak 1.112 mahasiswa resmi diwisuda. Acara berlangsung pada Sabtu 19 Juli 2025 pada pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat. Pembukaan rapat Senat luar biasa dibuka oleh Ketua Senat, Profesor Dr. Herpratiwi MPD. Dalam serangkaian acara, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Himne Universitas Lampung dinyanyikan secara bersama-sama. Dilanjutkan pembacaan laporan kelulusan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT. Pada periode ini, sebanyak 1.112 mahasiswa Universitas Lampung telah resmi diwisuda, meliputi 10 wisudawan program doktor, 112 wisudawan program magister, 953 wisudawan program sarjana, dan 37 wisudawan program diploma. Dalam amanatnya, Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA IPM, menyampaikan pesan kepada seluruh lulusan untuk selalu menjaga nama baik alma mater, terus berkarya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan belajar tanpa henti demi kemajuan Indonesia dan kejayaan Unila. Wisuda dilakukan secara bertahap berdasarkan fakultas dan program studi, mulai dari doktor, magister, hingga sarjana dan diploma dengan pengalungan medali dan penyerahan ijazah oleh dekan
dan Direktur Pascasarjana masing-masing. Tahun ini kelulusannya memang luar biasa istimewanya, khusus untuk adik-adik yang angkatan 2021, saat ini sudah hampir 30% yang diwisuda. Dan ini adalah merupakan prestasi yang luar biasa untuk para dosen dan para pimpinan di fakultas dan universitas, yang mana untuk kelulusan tepat waktu kita maksimal, akan dimaksimalkan tahun ini, berharap sebelum di bulan Agustus itu bisa mencapai hampir 50% lulusan untuk anak-anak di angkatan 2001. Ini adalah prestasi yang luar biasa karena semakin cepat lulus berarti kan meringankan beban orang tuanya. Kemudian untuk pesan dan harapan bagi wisudawan pada tahun ini apa? Kita berharap adik-adik yang diwisuda pada hari ini bisa membawa nama baik universitas, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan bisa juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Halo, nama aku Puspa dari S2 Kesehatan Masyarakat. Oh ya, alhamdulillah sih perasaannya tuh senang banget ya, karena setelah 4 semester nih akhirnya bisa wisuda gitu. Tantangan terbesarnya sih karena aku udah punya anak ya, masih toddler, jadinya harus bisa bagi waktu antara ngurus anak dengan ngerjain tesis. Itu yang paling berat pas ngerjain tesis gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya support dari keluarga ya, dari suami aku, dari orang tua sama kakak-kakak aku, semua bisa berjalan lancar, alhamdulillah. Dari Desta Ardiansyah, Tim Liputan Unila TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadia Dwi Pratiwi. Dan saya, Desi Elvayana, beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.